الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita memperbanyak puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sampai detik ini kepada kita, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita masih kita dapat menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mudah-mudahan sholat dan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi pengikut setia, insya Allah nanti akan diberikan syafaatnya kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit tentang memperkokoh 3 aspek dalam hidup seorang muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, 3 aspek itu yang nanti sedikit kita akan lihat, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, aspek yang pertama adalah memperkokoh iman. Ketika kita di dalam rahim ibu kita, mau ditiupkan roh, Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Ketika kita mau ditiupkan ruh, kita punya janji. Ditanya, ketika pertanyaan itu, betul ya Allah, Engkau Tuhankah? Engkau Tuhan saya. Justru itu, ketika kita sudah mengakui seperti itu, maka harusnya ketika kita lahir di dunia ini, kita perkokoh keyakinan itu. Karena Allah lah yang menghidupkan kita, karena Allah lah yang mengatur dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan dari dia kita datang dan kembali kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, akan tetapi banyak sekali ternyata ketika janji itu dilupakan. Ketika dia sudah datang di bumi Allah ini, dia tidak lakukan tentang keimanan kepada Allah. Dia banyak berkata kami beriman, tapi dalam sikap dan perbuatannya jauh dari apa yang telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8 disampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi kata Allah, mereka itu sebenarnya tidak beriman. Hati-hati para jemaah sekalian. Ada kita lihat posturnya orang yang betul-betul yang kita lihat sebagai orang beriman, tapi ternyata casingnya yang seperti itu, dalamnya kosong. Ini yang kata Allah. Mereka berkata kami beriman kepada Allah, kepada akhir kami beriman, tapi ternyata kata Allah, mereka itu adalah tidak beriman. Kenapa? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikut, ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Allah. Hati-hati seperti ini. Mudah-mudahan Allah tidak masukkan kita seperti itu. Banyak saat ini seperti ini. Kata Allah, mereka itu adalah menipu Allah.
dan menipu orang-orang yang beriman. Ketipu kita. Kelihatannya ucapannya sebagai orang yang beriman, kita lihat sikapnya sebagai orang yang beriman, tapi kata Allah, mereka itu adalah menipu Allah dan menipu orang yang beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kata Allah di dalam ayat berikutnya disampaikan, fi qulubihim maradun, dalam hati ini ada penyakit. Waspadai itu. Makanya perlu kita perkokoh terus keimanan kita kepada Allah, karena apapun yang akan kita lakukan adalah merupakan kehendak dan seizin Allah, dan kehidupan kita bahagia di dunia ini karena kita memang betul-betul yakin bahwa Allah lah memberikan kebahagiaan itu. Kata Allah, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau sudah ada seperti itu, tidak merasakan bahwa ada satu kekurangan dia dalam memperkokoh imannya kepada Allah, dia permain-mainkan dalam hidup di dunia ini, padahal hidup ini adalah sementara. Hati-hati. Boleh bersilat lidah di dunia ini, tapi malaikat rakib dan atid mencatat dalam perbuatan kita. Boleh kamu mungkin mengalih nomor dan segalanya, tapi Allah mencatat nanti dan akan diganjar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada balasan itu diberikan oleh Allah semasa hidupnya. Waktu dia dinas mungkin enak, tapi ketika dia pensiun lemas semuanya. Saya pernah menemukan seorang hamba Allah 7 tahun telentang, makan kuat tapi tenaga tidak ada. Allah cabut kekuatan itu. Hati-hati kalau Allah ada yang membalas di dunia ini, ada yang dibalas oleh Allah di akhirat, ada Allah balas ketika kita dikubur. Justru itu, mari kita perkokoh iman kita kepada Allah dengan yakin dan percaya. Walaupun ujian yang berat kepada kita, kita senantiasa bermohon kepada Allah. Ketika ada satu kegembiraan, kesuksesan kita, kembalikan kepada Allah. Insya Allah damai kita di dunia dan damai di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, walahum azabun alim. Ketika Allah menambah penyakit itu, dan Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka, bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini, ketika kita lupa bahwa berpedoman kepada Allah, bahwa Allah lah yang mengatur dalam kehidupan kita ini, dia seolah-olah pangkatnya yang mengatur, jabatannya yang mengatur, uangnya yang mengatur. Ketika itu dicabut oleh Allah, semua tidak ada daya bagi orang yang memang dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mari memperkokoh keimanan ini. Ketika keimanan kita memperkokoh keimanan kita kepada Allah, insya Allah ibadahnya menjadi baik. Jika ibadahnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Karena itu adalah merupakan fondasi yang pertama dalam menghantarkan manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah memperkuat ibadah. Walaupun memang kita ini tidak tahu bahwa akan nanti diberikan oleh Allah kepada kita surga yang dijanjikan itu bukan karena sekedar dengan ibadah kita, tapi yakin dan percaya ketika kita dekat kepada Allah melalui ibadah kita, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang yang dekat beribadah kepadanya. Jangan lupakan itu. Jangan pikir karena kita kerja hari ini itulah rezeki yang dapat saya dari kerja. Ternyata itu adalah dengan doa sujud kita kepada Allah ditambah keberkahan dalam hidup melalui ibadah. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk memang mendekatkan diri, untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas kita. Jangan lupa ibadah. Para jemaah yang dirahmati Allah, apapun kesibukan kita, kami sudah lakukan itu waktu kami menjadi prajurit TNI. 2 tahun ini kami sudah selesai purna tugas
Tapi alhamdulillah, bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun ketika latihannya, kami sempatkan. Allah lah yang menilai baju yang kami pakai. Dan mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah menunjukkan Allah yang mencatat apakah itu diterima atau tidak. Yang pasti kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan demikian, kalau terbina iman dengan baik, kalau terbina ibadah dengan baik, maka mari kita memperbaiki akhlak. Jika memang imannya dengan baik, kemudian kita lihat adalah ibadahnya dengan baik, insya Allah akhlaknya baik. Kalau akhlaknya tidak baik, mari kita cek dari apa yang kita lakukan. Tentang keimanan kita kepada Allah, tentang ibadah kita, mungkin ada rusaknya, ada rianya kita melaksanakan ibadah, ada mungkin kita sombongnya kepada Allah. Mari kita cek kembali. Kenapa? Ketika kita betul-betul beriman kepada Allah dan kemudian ibadah baik, yakin dan percaya bahwa akhlaknya menjadi baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sahabat, ayul mu'minina akmalul iman, kata sahabat, ya Rasulullah, mukmin yang mana yang sempurna imannya? Dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Yang baik akhlaknya itu adalah yang baik, yang imannya sempurna itu adalah yang baik akhlaknya. Ketika akhlaknya tidak baik, berarti harus ada yang dikoreksi, harus ada yang diteliti, harus ada yang dilihat. Kenapa? Karena akhlak itu ternyata adalah cerminan dari iman. Perlu kita pertanyakan, kalau dia mungkin berkata yang mungkin manis-manis, tapi akhlaknya tidak baik, maka imannya juga tidak baik. Mari para jemaah yang dirahmati Allah, nasihat ini adalah untuk kita dan untuk saya semuanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terkadang iman itu bertambah dan berkurang. Ketika mungkin belum kita ada mungkin satu jabatan, atau mungkin kita belum ada kesempatan, kita mengatakan, saya orang beriman, saya tidak mau disogok, saya tidak mau menyogok. Tapi ketika kita mungkin diuji oleh Allah, ketika diuji oleh Allah, kita tidak mampu untuk mempertahankan. Para nabi dan rasul yang kita lihat diuji begitu beratnya, tapi mereka tetap bertabah, mereka tetap menjalankan, bahwa mereka senantiasa yakin dan percaya kehidupan kita ini yang sementara di dunia ini ada ujian, ada cobaan, tapi setiap ujian, baik kegembiraan ataupun kesulitan, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat satu kebaikan bagi kita, ibadah kita menjadi baik, kemudian keimanan kita semakin kuat, dan yang ketiga, akhlak kita semakin baik. Itu kita dapat melihat itu ketika akhlak kita di dalam kerja, ketika kita dapat mungkin melihat ketika kita di jalan, ketika kita di rumah, tercerminlah akhlak yang baik, maka itulah cerminan iman dan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang dapat merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak usah takut miskin, tapi bahagia. Yang kita lihat terkadang orang kaya tapi tidak bahagia. Kita lihat mungkin anaknya yang begitu sekolah di mana-mana, tapi anaknya terkadang menjerumuskan dia ke penjara. Justru itu para jemaah yang dirahmati Allah, dekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang rugi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua, dan Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu kita kembali di masjid yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Barakallahu li lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح ذات بيننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى